إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai seorang manusia penuh dengan dosa dan kesalahan. Baik dosa daripada meninggalkan ketaatan yang Allah perintahkan, ataukah dosa daripada menerjang kemaksiatan-kemaksiatan yang telah Allah larang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hakikat diri kita semua. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu banyak sekali melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi pun berfirman demikian. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak keturunan Adam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah makhluk yang senantiasa melakukan dosa di siang maupun di malam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan dan mendorong kita untuk memperbanyak taubat kepadanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Sebanyak apapun kalian bermaksiat, kalian bermaksiat di malam hari dan di siang hari, tapi aku, kata Allah, adalah zat yang mengampuni setiap dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa khairul khatta'in at-tawwabun, bahwa sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Bertaubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepadanya dari setiap kemaksiatan yang kita lakukan, ataukah dari setiap ketaatan yang kita tinggalkan. Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kemurkaannya. Meski andaikan dosa salah seorang di antara kita mencapai tingginya langit, mencapai luasnya bumi, demi Allah tidak akan pernah terputus darinya pintu taubat selagi dia masih bisa bernafas di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Rasulullah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang telah melakukan kemaksiatan dengan tubuh-tubuh mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan kau berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita ketika kita bertaubat kepadanya. Sebanyak apapun dosa kita, datanglah kepada Allah dengan rasa malu, dengan rasa hina, lalu akui segala kesalahan kita. Niscaya Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan dan kebaikan dikala kita bermaksiat? Lalu apakah kita berpikir bahwa Allah akan menghinakan kita dikala kita bertaubat? Sekali-kali tidak, ibadallah. Bahkan yang Allah janjikan jikalau kita bertaubat kepadanya adalah keberuntungan, adalah ampunan, adalah surga yang lebih luas daripada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Maka bertaubatlah kalian, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi hamba-hamba yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an untuk kita bertaubat kembali kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Para ulama menjelaskan taubat nasuha itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah dengan seorang hamba menyesal dengan setiap kemaksiatan dan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah bertekad kuat, berjanji kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa takut untuk tidak terjatuh kepada kemaksiatan itu kembali. Namun manusia adalah hamba yang lemah. Meski dia bertekad untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan, seringkali dia kembali jatuh ke dalamnya. Namun hal itu tidaklah memadaratkannya selagi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba melakukan dosa, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka Allah kemudian mengatakan, hambaku berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb, dia memiliki Allah yang mengampuni segala dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosanya. Lalu hamba ini mengulang kembali kemaksiatannya, lalu beristighfar kepada Allah. Lalu Allah kembali mengatakan, hambaku berbuat dosa, dan dia ingat bahwa Rabb-Nya mengampuni segala dosa, maka Allah ampuni dosanya. Lalu hamba ini berbuat kesalahan itu kembali, lalu kembali bertaubat kepada Allah, hingga akhirnya Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafarallahu lak, lakukan sekehendakmu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan dari beristighfar dan bertaubat kepadanya. Fa inna rabbakum la yamillu hatta tamillu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan dari taubat kita sampai seorang hamba itu sendiri yang bosan dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang begitu bergembira dikala dia berada di dalam perjalanan yang jauh. Lalu segala barang yang dia butuhkan beserta tunggangannya hilang dari dirinya. Lalu dia tidur dalam kondisi putus asa,
Namun ketika dia membuka matanya, Allah kembalikan segala sesuatu yang hilang dari dirinya. Saking bahagianya orang ini, dia sampai-sampai lupa, keliru lisannya, lalu mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku sedangkan aku Tuhanmu." Saking besarnya bahagia orang tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lallahu ashaddu farahan bitaubati ahadikum min hadha bidhalatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat kalian dibandingkan orang ini ketika mendapati kembali barang-barangnya yang hilang. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat dosa, tidak ada yang dia rugikan kecuali dirinya sendiri. Namun ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan hanya memberikan ampunan kepadanya, tapi Allah janjikan kepadanya surga. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. "Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Semoga Rabb kalian, agar Rabb kalian menghapuskan dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ibadallah, kejarlah ampunan Allah, kejarlah taubatnya lebih keras daripada kita mengejar dunia dan seisinya. Kejarlah ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kita mengejar jabatan dan tahta. Di mana Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Berlarilah kalian, bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, dan balasannya adalah surga yang seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمرهم أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمة وعلى آله وصحبه وموالاه وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقيموا الصلاة.